Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan belajar matematika wajib kelas 11. Kali ini kita masih membahas tentang materi program linier. Program linier tentang hukum Hess. Hukum Hess pernah kamu temui juga di kimia kalau nggak salah ya, di kimia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita lihat dulu halaman 68. Nah, ini yang akan kita gunakan hukum Hess. Hukum Hess itu kalau secara sederhananya kalau dalam program linier bentuk mengkonversi bentuk grafik menjadi pertidaksamaan ya, karena contohnya di bukunya tidak dibahas untuk materinya, hanya saja untuk soalnya ada itu nomor halaman 68 nomor 7 nih contohnya ya. Contohnya nomor 7. Nah, untuk membahas kali ini kita lihat dulu hukum Hess-nya kayak gimana. Nah, ada di sini kita lihat. Nah, hukum Hess itu rumusnya adalah X dibagi dengan A tambah dengan Y dibagi dengan B sama dengan 1. Si X-nya variabel, si Y-nya juga variabel, si A-nya ini bukan variabel, tapi dia nanti nilai yang terdapat pada sumbu X, dan B-nya adalah nilai yang terdapat pada sumbu Y. Nah, kalau misalkan ini kita operasikan secara sederhana, untuk lebih mudahnya gitu ya, ini kita samakan dulu penyebut ya, samakan penyebut, berarti kita dapatkan kalau samakan penyebut X tambah dengan Y dibagi dengan kalau misalkan mau disamakan penyebut dulu, diulangi. Nah, kalau misalkan mau disamakan penyebut, kalau misalkan mau disamakan penyebut, berarti penyebutnya itu adalah A kali dengan B ya. Terus B-nya pindah ke X jadi BX ditambah dengan A-nya pindah ke Y jadi dapatnya AY sama dengan 1. Berarti kalau misalkan kita sederhanakan kembali, ini akan menjadi BX ditambah dengan AY sama dengan AB. Gitu ya. Kalau misalkan kamu perhatikan, di sini kamu perhatikan koefisien daripada X itu adalah B. B itu adalah nilai yang terdapat pada sumbu Y. Nah, ditambah dengan A kali Y. Koefisien dari Y itu adalah A. Ya, jadi si A itu adalah nilai yang terdapat pada sumbu X dan menghasilkan konstanta. Jadi XY sama dengan konstanta, itu hasil perkalian daripada kedua koefisien pada variabel tersebut. Gitu ya. Nah, kalau misalkan secara sederhana tuh gini, jadi kalau misalkan mau kita gambarkan gitu ya. Kita gambarkan bentuknya seperti apa sih kalau hukum Hess itu pada program linier. Nah, misalkan di sini ada 2, misalkan ya. Di sini ada 3. Terus kita gambar garisnya. Misalkan DHP-nya dia ada di sini, ada di daerah 0. Contohnya ya, misalkan ada di daerah 0. Misalkan ada di daerah 0. DHP-nya ada di sini, ini DHP. Ini kelihatan. Ini DHP. Nah, kita akan menggunakan hukum Hess. Hukum Hess di sini ada sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Untuk mencari koefisien dari X, kita ambil nilai yang terdapat pada sumbu Y, yaitu 3. Berarti akan kita dapatkan adalah 3X ditambah dengan AY. A itu adalah koefisien daripada
A itu koefisien daripada Y dan kita ngambil nilainya pada sumbu X. Sumbu X-nya di sini ada 2. Ini adalah sumbu X ada 2 dan sumbu Y ada 3. Berarti akan menghasilkan 2Y. Nah, kita pakai sama dengan dulu aja. Persamaannya sama dengan A, B. Berarti 3 kali 2. 3 kali 2 itu adalah 6. Ya, 3 kali 2 itu adalah 6. Ini persamaannya, sedangkan di sini adalah yang ditanyakan pertidaksamaannya. Kenapa pertidaksamaannya? Karena dia memiliki daerah himpunan penyelesaian. Dia memiliki daerah himpunan penyelesaian. Berarti kalau begitu tandanya kurang dari atau lebih besar dari, kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan. Kalau ini kira-kira kurang dari atau kurang dari sama dengan, atau dia pakai sama dengan atau tidak gitu ya. Kalau misalkan kita lihat kembali sifat, kalau garisnya garis lurus bukan putus-putus, maka tanda yang kita gunakan adalah kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan. Tuh. Berarti kalau begitu tandanya gimana cara membuktikannya? Sekarang begini, yang kita uji itu mau daerah arsiran atau bukan arsiran, mau daerah DHP atau bukan daerah DHP. Kalau mau yang kita uji itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya, maka pernyataannya harus kita bentuk menjadi pernyataan yang benar. Kalau misalkan yang diuji bukan daerah himpunan penyelesaian, maka kita harus membuat pernyataan tersebut menjadi pernyataan yang salah. Contohnya gini, kan ini suatu kartesius dibagi menjadi 2 bagian, ada bagian bawah dan ada bagian atas. Kalau misalkan bagian bawah dia mendekati 0, kalau misalkan atas itu kan menjauhi dengan 0. Nah, kalau misalkan kita uji ini menjadi 0,0, berarti pernyataannya dia harus benar. Kenapa harus benar? Karena daerahnya yang daerah yang diarsir. Nah, kalau misalkan si X sama Y nya diganti dengan 0,0, maka akan menjadi 3 kali 0 kan 0. Ditambah dengan 2 kali 0 kan 0. Itu tandanya apa? 6. 0,6 supaya pernyataannya benar. Dia pakai kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan. Supaya benar. Ya, dia harus pakai kurang dari sama dengan. Berarti kalau begitu, garis ini memiliki pertidaksamaan 3X ditambah dengan 2Y kurang dari sama dengan 6 gitu ya. Nah, kalau misalkan ini kita buktikan di GeoGebra, misalkan benar gak bentuknya seperti ini gitu, 3X sama 2Y kurang dari sama dengan 6. Misalkan 3X kurang ditambah ya, ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Nah, lihat sama beda nih. 2, 3 arsirannya ke sini. Sama ya, arsirannya ke sini. Itu menggunakan GeoGebra. Nah, untuk menguji yang lain, misalkan kamu ingin menguji bahwa pengujinya itu bukan di daerah yang diarsir, misalkan ya. Yang di sini yang kita coba, misalkan kita uji, kita ambil nilai sembarang yang jauh daripada garis. Jadi jangan mepet-mepet. 2 itu jangan ngambil 2 lagi, 3 jangan ngambil 3 lagi. Diusahakan yang agak jauh-jauhan. Misalkan di sini saya ambil 5, misalkan X-nya 5, Y-nya juga 5. Boleh ya? Jadi titik ini yang akan kita uji. Ini titik ini yang kita uji. Dan pernyataannya dia harus salah. Kenapa harus salah? Karena harus menjadi pernyataan salah karena bukan daerah yang diarsir yang diujinya. Nah, kita ambil 5,5 misalnya. Terus ini cara mengujinya silakan pakai angka berapa saja. Nah, kalau begitu berarti akan menjadi si X nya ganti dengan 5, Y nya ganti dengan 5. Berarti kan jadi dapatnya 3 kali 5 ditambah dengan 2 kali 5 itu sama dengan 6. Sama dengan dulu. Berarti 3 kali 5 kan 15 nih. 15 ditambah dengan 10. Titik-titik 6. Berarti kan ini dapatnya 25. 25 itu supaya salah tandanya kurang dari atau lebih besar dari. Supaya salah ya.
Kalau misalkan supaya salah berarti tandanya kurang dari. Kalau tandanya lebih besar dari, dia tuh akan menjadi pernyataan yang benar dan di sini wajib menjadi pernyataan yang salah. Kalau di sini harus wajib menjadi pernyataan yang benar. Nah, itu contoh sedikit tentang hukum Hess. Selanjutnya ada contoh soal di sini nanti kita bahas. Sebelumnya kita kasih pemanasan dulu di sini ya. Terima kasih, nanti kita lanjutkan.